Kalista, Eva, Mas, Retno, Aurel, sama Arianti. Udah pada hadir belum kelompok C? Halo? Udah. Oh ya, teknisnya nanti kan kalian presentasi, terus jelasin contoh soal. Nah, langsung ke bagian latihan soal ya. Latihan soal itu dijawab sama kelompok yang lain. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Sebelum dimulai. Nah, nah, kalau nggak ada, kelompok C boleh langsung dipresentasiin aja. Oke, makasih ini izin share screen ya. Ini belum bisa share screen. Disable share screen. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kalkulus berubah banyak, materi medan skalar. Di sini ada anggota kelompok, yaitu ada Aurelia, Arianti, Kalista, Eva, Retno, Pemaswari, dan Waneta. Ada topik pembahasan, yang pertama itu ada persamaan bidang, yang kedua ada definisi medan skalar, yang ketiga ada grafik fungsi skalar, yang keempat ada latihan soal. Persamaan bidang adalah AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Dapat dituliskan sebagai Z sama dengan D dikurang AX dikurang BY per C, atau FX, Y sama dengan D dikurang AX dikurang BX per C, dan C tidak sama dengan 0. Bentuk Fx, Y sama dengan D dikurang AX dikurang BY per C, C tidak sama dengan 0. Sebagai fungsi dengan variabel bebas X dan Y, sebagai fungsi dengan variabel bebas X dan Y. Domain F subset R kuadrat dan Fx, Y elemen R. Grafik fungsi merupakan bidang di R pangkat 3. Oke, selanjutnya ada contoh dari persamaan bidang. Jadi di sini dituliskan fungsi fxy sama dengan 12 min 3x min 4y dengan grafik pada ruang 3 sebagai berikut. Nah, ini gambarnya, ada gambarnya. Terus ketika ingin menggambarkan fungsi ini dengan grafik, kita harus mendapatkan garis-garis perpotongannya pada bidang koordinat. Yang pertama, kita cari dulu di bidang XOY, di mana Z-nya itu sama dengan 0. Jadinya kita dapat fungsinya itu setelah dimasukin Z-nya sama dengan 0, itu dapat 12 min 3X min 4Y sama dengan 0. Selanjutnya kita cari di bidang YOZ, di mana X-nya itu sama dengan 0. Kita masukin X sama dengan 0, lalu dihasilkan Z sama dengan 12 min 4Y. Nah, selanjutnya itu yang terakhir kita cari di bidang X, O, Z, di mana Y-nya itu 0, dan didapatkan fungsinya itu Z sama dengan 12 min 3X. Nah, fungsi ini itu secara formal bisa dikatakan sebagai fungsi atau medan skalar karena nilainya, ada nilainya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini nggak jauh beda dari contoh nomor 1 yang dikasih tahu Retno. Diberikan persamaan bidang 3x plus 2y
plus Z sama dengan 6. Penyelesaiannya ketika ingin menggambarkan persamaan tersebut dalam grafik R pangkat 3, kita harus mengubah persamaan tersebut menjadi fungsi f, x, y, lalu mendapatkan garis potong. Garis potongnya pada bidang koordinat. Di sini ada f, x, y sama dengan n min 3x min 2y. Nah, kita cari dulu z-nya. Z sama dengan 0, dapat jadi n min 3x min 2y sama dengan 0. Yang x sama dengan 0. X-nya kita masukin juga 0. Dan z sama dengan n min 2y. Y sama dengan 0. Jadi z sama dengan 6 min 3x. Dan ini hasil dari, kalau kalian mau masukin grafiknya ke GeoGebra, ini hasilnya. Next. Oke, selanjutnya definisi medan skalar. Medan skalar ini sering juga disebut fungsi skalar. Pertama, kita ketahui dulu arti dari skalar. Skalar adalah suatu besaran yang secara lengkap ditentukan oleh besaran dan tandanya, tetapi tidak memiliki arah. Jika pada tiap-tiap titik x, y, z dari suatu daerah R dalam ruang dikaitkan sebuah bilangan atau skalar si x, y, z, maka si disebut fungsi skalar dari kedudukan atau fungsi titik skalar, atau bahasa Inggrisnya scalar point function, dan kita mengatakan bahwa sebuah medan skalar si telah didefinisikan dalam ruang. Fungsi adalah pemetaan setiap anggota sebuah himpunan yang dinamakan sebagai domain kepada anggota himpunan lain yang dinamakan sebagai kodomain. Jadi, medan skalar atau fungsi skalar adalah fungsi yang bernilai skalar, atau dengan kata lain, fungsi dengan daerah hasil atau range yang merupakan himpunan bagian dari R. Contoh dari medan skalar adalah satu temperatur pada setiap titik di dalam atau di atas permukaan bumi pada suatu saat tertentu mendefinisikan sebuah skalar. Yang kedua, si X, Y, Z sama dengan X pangkat 3Y min Z kuadrat mendefinisikan sebuah medan skalar. Boleh next. Jika daerah asal atau domain merupakan himpunan bagian dari R, fungsi ini disebut fungsi dari R ke R, atau bisa ditulis, bisa dilihat di layar, atau disebut juga fungsi pada R. Jika daerah asal lebih umum, yaitu R pangkat N, atau bisa ditulis F, R pangkat N, panah R, di mana N itu bilangan asli, disebut sebagai fungsi multivariabel. Jika N sama dengan 2, maka F(2) R kuadrat memetakan ke R, disebut sebagai fungsi dua purba atau dua variabel. Jika N sama dengan 3, maka fungsi R pangkat 3 memetakan ke R, disebut sebagai fungsi tiga purba atau tiga variabel. Boleh next. Selanjutnya, contoh soal medan skalar. Yang pertama itu ada Z dikurang Y kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan 0, atau Z sama dengan Y kuadrat ditambah X kuadrat, atau Fx, Y sama dengan Y kuadrat ditambah X kuadrat. Ini merupakan fungsi karena X1 X1, Y1 sama dengan X2, Y2. Mengakibatkan X1 Y1 sama dengan Y1 kuadrat ditambah X1 kuadrat sama dengan Y2 kuadrat ditambah X2 kuadrat yang sama dengan Fx2, Y2. Fx2, Y2. Jadi daerah asal atau domain F adalah R kuadrat, yang dimana XY di mana XY di R. Sementara daerah asal atau range F adalah RF, Z elemen R, Z besar atau sama dari 0, sama dengan 0, tak hingga sama dengan R positif 0. Yang kedua ada Z kuadrat dikurang Y kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan 0. Ini bukan merupakan fungsi karena X, Y sama dengan 3,4. Yang mengakibatkan ada dua nilai Z yang memenuhi, yaitu 5
dan minus 5. Selanjutnya, fx, y, z sama dengan x, y, z per x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Ini merupakan sebuah fungsi dengan domain x, y di elemen R pangkat 3, di mana x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat tidak sama dengan 0. Jadi si penyebutnya ini nggak boleh 0, makanya si x, y sama z-nya itu nggak boleh 0. Nanti jadi range-nya itu range dari f adalah bilangan real. Selanjutnya yang nomor 4, fx, y sama dengan akar x kurang y per x kuadrat plus y kuadrat. Ini juga merupakan sebuah fungsi dengan domain x, y elemen r kuadrat, di mana x plus y x kuadrat plus y kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Jadi penyebutnya nih nggak boleh sama dengan 0, dan x kurang y harus lebih dari sama dengan 0. Jadi kan akar, dia nggak bisa minus. Makanya harus lebih dari sama dengan 0. Sehingga range dari f adalah bilangan real positif. Bisa di next. Selanjutnya ada grafik fungsi skalar. Untuk menggambar grafik fungsi skalar, di sini kita perhatiin dulu si grafik kontur atau kurva ketinggiannya dari fx, y. Nah, kurva ketinggian itu adalah kurva persamaan fx, y sama dengan k bilangan real. Di sini ada contoh soal z sama dengan fx, y sama dengan akar x kuadrat plus y kuadrat. Karena range dari f adalah bilangan real negatif, karena kan ini akar ya, jadi hasilnya pasti bilangan positif gitu. Maka z adalah bilangan real non negatif juga. Nah, selanjutnya karena pertama kita harus cari kurva ketinggian, yaitu dengan mengubah kepersamaannya jadi fx, y sama dengan k. Jadi di sini kita misalin jadi z sama dengan k. Terus z-nya dimasukin, jadinya kan itu akar x kuadrat plus y kuadrat sama dengan k. Nah, habis itu di kedua ruasnya dikuadratin, nanti hasilnya jadi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan k. Nah, persamaan ini kan merupakan persamaan garis lingkaran dengan titik pusat 0,0 dan jari-jari k. Selanjutnya kita masukin nilai k. Di sini ada K sama dengan 1 sampai K sama dengan 5. Jadi pada saat K sama dengan 1, kita buat lingkaran dengan jari-jari 1. Begitu juga dengan 2, berarti jari-jarinya 2. 3 juga sama, sampai ke 5. Jari-jarinya kita buat 5. Habis itu kita pindahin ke bidang 3 dimensi. Nanti jadi gambarnya mirip kayak kerucut gini. Bisa di next. Selanjutnya, contoh soal grafik fungsi yang pertama. Selanjutnya, soalnya gambarkan fungsi skalar, fungsi x, y, sama dengan 2x min y kuadrat sebagai permukaan ruang. Tentukan kurva ketinggian dari permukaan ini beserta grafiknya. Cara jawabnya yang pertama, untuk membuat grafiknya, kita dapat melihat perpotongan permukaan. Jadi fx, y-nya itu disama denganin z. Jadi z sama dengan fx, y sama dengan 2x min y kuadrat dengan bidang koordinat. Terus yang pertama kita buat bidang x, y. Kalau x, y itu berarti z-nya sama dengan 0. Nah, dimasukin ke persamaannya 2x min y kuadrat kan tadi sama dengan z. Jadi 2x min y kuadrat sama dengan z-nya diganti 0 sama dengan 0. Nah, nanti gambarnya itu bentuknya parabola, ada kayak di sebelah kanan di gambar A. Oke, boleh next. Terus selanjutnya kita buat bidang y, z. Dengan x-nya itu sama dengan 0. Tadi persamaannya kan z sama dengan 2x min y kuadrat. Di z sama dengan 2 kali 0, 0 min y kuadrat. Jadi z sama dengan min y kuadrat. Bentuknya juga parabola, bisa dilihat di gambar B. Bentuk bidang y, z-nya. Selanjutnya bidang x, z. Dengan y sama dengan 0. Masukin z sama dengan 2x min y kuadrat. Z sama dengan 2x min y-nya diganti angka 0, 0, jadi z sama dengan 2x. Dia itu bentuknya garis seperti di gambar C. Boleh lanjut. Nah, dari gambar A, B, C tadi, kalau digabung itu gambarnya seperti yang di kiri.
Nah, kalau misalkan dia dijadiin bentuk grafik fungsi, dia gambarnya seperti yang di kanan yang warna biru. Boleh next. Kalau udah, kurva ketinggian dari permukaan Z sama dengan 2X min Y kuadrat adalah, nah Z-nya ini diganti dengan K. K-nya itu konstanta. K sama dengan 2X min, jadi K sama dengan 2X min Y kuadrat. Terus 2X-nya, Y kuadratnya ini pindah luas jadi 2X sama dengan Y kuadrat tambah K. Jadi X sama dengan setengah Y kuadrat tambah setengah K. Habis itu kita masukin K-nya, kita ganti. Yang pertama itu K-nya sama dengan min 8. Dimasukin ke rumus yang tadi yang X sama dengan setengah Y kuadrat tambah setengah K. Nanti didapat hasilnya 2X min Y kuadrat sama dengan min 8. Selanjutnya untuk K sama dengan 4, sama kayak yang tadi dimasukin nanti hasilnya 2X min Y kuadrat sama dengan min 4. Selanjutnya untuk K sama dengan 0, dimasukin hasilnya 2X min Y kuadrat sama dengan 0. Boleh next. Selanjutnya untuk K sama dengan 4, dimasukin nanti hasilnya 2X min Y kuadrat sama dengan 4. Dan untuk K sama dengan 8, dimasukin hasilnya 2X min Y kuadrat sama dengan 8. Boleh dilihat grafiknya itu yang ungu atau X1 itu yang tadi K sama dengan min 8, yang biru K sama dengan min 4, yang hijau K sama dengan 0, yang kuning K sama dengan 4, untuk K sama dengan 4, yang merah untuk K sama dengan 8. Boleh next. Oke, selanjutnya contoh soal kedua. Gambarkan fungsi skalar x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan a kuadrat, di mana a sebagai jari-jari lingkaran sebagai permukaan ruang. Tentukan kurva ketinggian dari permukaan ini beserta grafiknya. Nah, caranya sama kayak contoh soal yang pertama tadi. Yang pertama itu kita buat dulu perpotongan dari grafiknya, yaitu dari permukaan x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan a kuadrat dengan bidang koordinat. Nah, yang pertama, kita bikin dulu perpotongan dengan bidang X, O, Y. Nah, kalau dengan bidang X, O, Y, berarti Z-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan Z-nya sama dengan 0 ke persamaan yang awal. Nah, nanti kita dapatkan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat, di mana X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat itu adalah lingkaran dengan jari-jari A kuadrat. Dengan jari-jari A. Nah, lalu kalau digambarkan di 3 dimensi akan seperti gambar yang sebelah kanan. Nah, selanjutnya yang kedua di perpotongan dengan bidang YOZ, yaitu saat X-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan lagi ke persamaan awal, X-nya sama dengan 0, didapatkan Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan A kuadrat, di mana Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan A kuadrat adalah lingkaran dengan jari-jari A. Nah, lalu kalau digambarkan di 3 dimensi akan seperti gambar sebelah kanan ini, gambar B. Nah, selanjutnya untuk bidang XOZ, yaitu saat Y-nya sama dengan 0, didapatkan X kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, ini berarti didapat lingkaran dengan jari-jari A. Lalu kalau digambarkan di 3 dimensi akan seperti gambar sebelah kanan ini yang bawah, gambar C. Nah, selanjutnya ketiga gambar yang tadi, gambar A, gambar B, gambar C disatukan seperti gambar sebelah kiri ini, lalu kita ambil irisannya atau perpotongan dari ketiga grafik tersebut. Nah, didapatkan grafik fungsinya adalah permukaan bola dengan pusat 0,0,0 dan berjari-jari A, di mana A-nya itu harus lebih dari 0 karena A-nya adalah jari-jari lingkaran. Nah, setelah kita gambarkan grafik, kita akan mencari kurva ketinggiannya. Nah, jadi kurva ketinggian dari permukaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan A kuadrat adalah Z kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat min K kuadrat. Nah, kayak yang udah dijelasin di awal tadi, kita mengganti Z-nya itu dengan K, di mana K-nya ini adalah suatu konstanta. Nah, lalu K-nya ini kita pindahkan ke sebelah kiri, jadinya dapat bentuk seperti ini. Nah, dengan syarat A kuadrat min K kuadrat ini harus lebih besar sama dengan 0, di mana K adalah konstanta dan A adalah jari-jari lingkaran. Nah, karena ada syarat A kuadrat min K kuadrat lebih besar sama dengan 0, maka
K-nya ini atau konstantanya ini harus berada di antara min A sampai A. Atau konstantanya ini harus ada di antara min jari-jari sampai jari-jari yang positifnya. Di sini dimisalkan A-nya itu sama dengan 2 atau jari-jarinya sama dengan 2, maka nilai konstanta yang kita ambil itu harus berada di antara min 2 sampai 2. Nah, yang pertama untuk K-nya sama dengan min 2, maka di sini kita ganti A-nya sama dengan 2 dan K-nya sama dengan min 2. Jadi didapatkan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 0, di mana ini adalah persamaan lingkaran yang berjari-jari 0. Lalu untuk K sama dengan min 1, sama kayak tadi kita ganti A-nya sama dengan 2 dan K-nya sama dengan min 1. Lalu kita dapatkan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3, di mana ini adalah lingkaran yang berjari-jari 1,5. Selanjutnya untuk K sama dengan 0, kita ganti A-nya sama dengan 2 dan K-nya sama dengan 0, maka didapatkan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Di mana ini adalah lingkaran yang berjari-jari 2. Oke, selanjutnya untuk K sama dengan 1, kita masuk sama kayak tadi, kita masukkan A-nya sama dengan 2 dan K-nya sama dengan 1. Jadi didapatkan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4, di mana ini adalah lingkaran berjari-jari 2. Dan untuk K sama dengan 2, kita masukkan A-nya 2, K-nya 2, didapatkan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 0, di mana ini adalah lingkaran berjari-jari 0. Lalu bila kita gambarkan di 2 dimensi atau di bidang X, Y, kita dapatkan kurva ketinggian dari grafik X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan A kuadrat adalah seperti gambar di kanan ini. Di sini kenapa cuma 3? Karena kalau kita lihat nilai untuk K sama dengan 0 dan K sama dengan 1 itu kan sama-sama lingkaran berjari-jari 2. Dan untuk nilai K sama dengan min 2 dan K sama dengan 2 itu sama-sama lingkaran berjari-jari 0. Jadi kita gambarnya hanya 3 garis. Ini yang lingkaran berjari-jari 0, yang Eki 2 ini adalah lingkaran berjari-jari 1,5, dan Eki 3 ini adalah lingkaran berjari-jari 2. Di sini ada latihan soal, jadi buat teman-teman yang mau jawab, silakan raise hand ya. Oke, maaf menyela kelompok C. Jadi kan karena yang mau presentasi banyak, terus latihan soalnya banyak, jadi mungkin kalau ditungguin kayak gini, takut waktunya habis ya. Jadi latihan soalnya boleh di SS aja, nanti belakangan baru siapa yang mau jawab gitu ya, kayak bulan ini biasa. Jelas nggak? Buat kelompok selanjutnya juga kayak gitu. Jelas, oke. Boleh buat teman-teman boleh di SS saja. Oke. Oke, udah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok C atas presentasinya. Selanjutnya ada kelompok A, yaitu Siska, Dindariani, Rizka Rahmadini, Nahdia Maulani, Dahlia, Gaitsa, Aura, sama Haikal. Oke, buat kelompok A boleh dipresentasikan, silakan. Baik, izin presentasi ya.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok selanjutnya akan mempresentasikan mengenai gradien medan skalar dengan anggota Aura Sri Asih, Dinda Riani Putri, Gaet Sakorota Aini, Haikal Dito Pratama, Siska, Rizka Rahmadini, Dahlia, dan Nahdia Maulani Fangsuri. Boleh di next. Ya, sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang medan skalar, yaitu merupakan fungsi skalar. Nah, gradien medan skalar ini merupakan operator untuk mendapatkan gradien vektor. Jadi, sebelum ke medan vektor ini, kita harus paham dulu nih mengenai gradien medan skalar. Untuk apa sih kita belajar gradien medan skalar itu? Yang pertama, untuk menentukan laju perubahan dari f, x, y, dan z dalam arah sebarang dalam ruang, ini merupakan konsep turunan berarah. Terus yang kedua, menentukan vektor normal permukaan, yang merupakan vektor tegak lurus dalam permukaan suatu bidang. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan medan vektor dari medan skalar. Nah, apa sih definisi dari gradien medan skalar? Nih, misal andaikan f adalah fungsi dari dua variabel x dan y. Untuk f, x, dan y-nya ada, maka gradien f itu ditulis dengan nabla f dengan definisi nabla f sama dengan 2/2 x dari fx, y I ditambah 2/2 dari fx, y, c. Jadi ini merupakan turunan dari masing-masing fungsi x dan y. Nah, untuk I sama j ini merupakan vektor, teman-teman gitu. Boleh di next. Nah, tadi kan dua variabel ya. Terus sekarang ada 3 variabel. Sebenarnya kurang lebih sama kayak yang 2 variabel, cuma ditambah 1 variabelnya lagi. Jadi kan misalkan f adalah fungsi dari 3 variabel, yaitu x, y, dan z, dan turunan-turunan parsial pertamanya, maka gradien f itu ditentukan oleh nabla f dengan definisi nabla f sama dengan 2/2 x, f dari x, y, z, I ditambah 2/2Y untuk f, x, y, z, j ditambah 2/2Z dari f, x, y, z, f, x, y, z dari K. Atau turunan pertama dari masing-masing fungsi x, y, dan z. Untuk I, j, k ini juga merupakan vektor ya teman-teman. Boleh di next. Oke, ini ada contoh soal 1. Tentukan nabla f jika f, x, y sama dengan 1/16 x kuadrat tambah 1/9 y kuadrat di titik 4,3. Nah, penyelesaiannya f, x, y sama dengan nabla f sama dengan 2/2 x f, x, y I ditambah 2/2 y f, x, y, j. Nah, jadi langkah pertamanya tuh 1/16 x kuadrat sama 1/9 y kuadrat diturunkan terhadap x dan juga terhadap y. Nah, jadi hasilnya 1/8 x I tambah 2/9 y j. Nah, terus habis itu x sama y-nya itu disubstitusiin dengan 4 dan 3. Dan jadi 1/8 dikali 4 I ditambah 2/9 kali 3J. Nah, jadi hasilnya 1/2 I tambah 2/3 J. Selanjutnya ada contoh soal 2. Contoh soal kedua ini merupakan contoh soal dari materi gradien fungsi 3 variabel. Soalnya tentukan nabla f jika fungsi x, y, z sama dengan x, y, sin z. Penyelesaiannya fungsi x, y, z sama dengan nabla f sama dengan 2/2 x dari fungsi x, y, z I plus 2/2 y dari fungsi f, x, y, z j ditambah 2/2 z dari fungsi x, y, z k. Nah, tinggal diturunin aja. Ini kan terhadap x jadinya y sin z I, terus terhadap y jadinya ditambah x sin z j, terus diturunin terhadap z jadi x y cos z k. Oke, contoh soal yang ketiga itu tentukan nabla dari f jika f, x, y itu sama dengan xe pangkat yz. Nah, sama seperti sebelumnya, ini sebenarnya gampang banget, tinggal diturunin aja. Jadi penyelesaiannya f, x, yz itu sama dengan nabla f sama dengan 2/2 x f, x, y, z untuk I gitu, ditambah turunan y terhadap f, x, y, z
dinotasikan dengan Z dan turunan terhadap Z, fx, y, z dinotasikan dengan K. Oke, ini kan berarti pertama diturunkan terhadap X ya. Maka E pangkat YZ-nya itu sebagai konstanta. Berarti X diturunkan 1. Ya udah, jadi hasilnya kayak gini. Terus yang kedua itu diturunkan terhadap Y. Maka X sama Y-nya itu sebagai konstanta kan. Ya udah, jadi hasilnya seperti ini. Dan terakhir itu diturunkan terhadap Z, maka hasilnya XYE pangkat YZ dengan notasi K. Oke, selanjutnya untuk contoh soal yang keempat, jika f, x, y, z itu sama dengan x sin z ditambah x kuadrat y, maka carilah gradien f, tapi di titik 1,2,0. Caranya hampir sama, kita cari turunan dari masing-masing f, x, y, z-nya, di mana kalau turunan x itu dinotasikan dengan i, turunan y dengan j, dan turunan z dengan k. Maka di sini dicari pertama hasilnya itu kan sin z tambah 2xyi untuk turunan x-nya, x kuadrat z untuk j untuk turunan y-nya, dan x cos z untuk turunan z-nya. Nah, kita masukkan nilainya 1, 2, 0. Jadi 1 itu untuk x, 2 itu untuk y, dan 0 itu untuk z. Kita masukkan, maka hasil akhirnya itu 4i tambah j tambah k. Oke, mungkin cukup sekian untuk kelompok 2. Ini untuk latihan soalnya boleh di SS terlebih dahulu. Oke, ini udah di FS ya. Jadi izin berhenti share screen. Baik, terima kasih kelompok A. Selanjutnya ada kelompok B, yaitu Aisyah, Ayu, Siti Fatimah Zahra, Rida Ratuinaya, Fauzia Rahmayanti, Sabira Nadia, Dwi Agustina, dan Lesti Azahra. Nah, pada kelompok D dipersilakan. Baik, aku izin mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Leni selaku dosen pengampu mata kuliah KPB dan teman-teman semuanya. Hari ini kelompok kita akan membahas tentang materi turunan berarah. Kelompok kami yang beranggotakan, boleh next. Yang beranggotakan Dwi Agustina Fauzia, Fauzia Rahmayanti, Sabira Nadia Fatika, Lesti Azahra, Rida Ratuwinaya, Siti Fatimah Zahra, dan Aisyah Ayu Wulandari. Oke, untuk turunan berarah dua fungsi ubah akan dijelaskan oleh Aisyah. Oke, yang pertama ada turunan berarah dua fungsi ubah. Jadi turunan parsial titik fxy terhadap x dan titik fxy terhadap y mengukur laju perubahan dan kemiringan garis singgung pada arah sejajar sumbu x dan y. Turunan berarah itu ingin mencari laju perubahan f pada sembarang arah. Definisi, jadi di sini ada definisi. Dengan menggantikan I atau J dengan vektor satuan U sama dengan U1, U2 sembarang, maka kita dapat mendefinisikan turunan berarah dari Z itu f x, y di P sama dengan x, y sebagai du fp sama dengan limit H menuju 0 fp ditambah hu min fp per H. Nah, di mana H-nya ini tuh bukan arah vektor tetapi cuma besar vektornya. Jadi arah vektornya itu di U tadi. Nah, limit ini jika ada, maka disebut turunan berarah F di P pada arah U.
Nah, selanjutnya ini ada definisi turunan berarah. Jadi kan yang seperti udah dijelasin sama Aisyah, tadi kan sebenarnya kan kalau turunan parsial kayak terhadap X, turunan terhadap Y itu kan mengukur laju perubahan dan kemiringan garis singgung pada arah sejajar sumbu X dan sumbu Y doang. Nah, terus gimana sih kalau kita mau ngitung turunan tapi yang nggak sejajar sumbu X dan sumbu Y? Nah, tapi dia tuh ada arahnya tersendiri. Nah, ini tuh definisi yang turunan berarah. Jadi kayak turunan berarah ini tuh ingin mencari laju perubahan F pada sebarang arah. Nah, jadi kayak misalnya ada titik nih, X0, Y0. Nah, ini ada arahnya nih, arahnya ke yang U ini. Nah, habis itu kita tuh bikin bidang yang ini nih, yang ini, terus sampai lurus. Nah, habis itu nanti tuh ada permukaan kan, ada permukaan Z sama dengan FXY. Nah, jadi nanti dia kan beririsan nih. Kalau sudah beririsan, dia tuh membuat kayak kurva. Nah, ini kurvanya nih yang ini. Nah, jadi turunan berarahnya itu loh yang persamaan garis singgungnya ini, yang garis singgungnya ini, kemiringan garis singgungnya ini, turunan berarahnya. Nah, jadi kayak definisi, kayak gambar di samping ini tuh memberikan interpretasi geometri di turunan fungsi f di titik XY terhadap arah U. Nah, vektor U-nya itu menentukan suatu garis L di bidang XY, ini bidang XY yang tegak lurus terhadap bidang XY dan memotong permukaan. Nah, permukaan dari yang ZFXY ini. Nah, habis itu dalam suatu kurva. Nah, kurvanya yang ini nih, yang C. Nah, itu garis singgungnya di titik ini, yang ini, X0, Y0, terus F, X0, Y0. Nah, itu mempunyai turunan berarah di titik, turunan berarah di fungsi titik, di titik X0, Y0 terhadap arah U. Nah, ini tuh mengukur laju perubahan F terhadap jarak dalam U. Nah, boleh di next ya. Oke, selanjutnya ini kan ingat kembali bahwa yang tadi udah dijelasin sama kelompoknya Dinda, gradien Fp sama dengan Fx P vektor I plus Fy Pj. Nah, terus kita mau buktiin si ini kan. Boleh next? Oke, yang selanjutnya ini kan Fp tambah H minus Fp sama dengan gradien Fp dikali H, terus error kali H. Nah ini itu kenapa muncul tiba-tiba ini, itu ada materi yang namanya terdiferensialkan. Nah, jadi si titik P-nya ini itu harus terdiferensialkan terhadap si yang ininya. Nah, terus setelah itu ini juga masih sama kan nih, yang terdiferensialkan di P nih. Jadi dia muncul rumus yang ini. Nah, terus setelah itu pakai limit. Si ini kan yang tadi dijelasin Aisyah kan udah dijelasin per H itunya jarak. Terus ini tinggal dimasukin aja masih sama. Nah, ini kenapa si error sama U-nya ini hilang? Karena si limitnya ini kalau misalkan H-nya ini semakin kecil, maka error itu semakin hilang gitu. Jadi si ininya terbukti gitu. Turunan berarah fungsi dua peubah. Jika vektor satuan U membuat sudut θ dengan sumbu X positif, maka vektor U dapat dinyatakan sebagai vektor U sama dengan cos θ, sin θ, dan teorema sebelumnya ditulis menjadi turunan berarah di titik P pada arah U sama dengan turunan fungsi di titik P terhadap X dikali cos θ ditambah turunan fungsi di titik P terhadap Y dikali sin θ. Next. Selanjutnya ada contoh soal 1. Nah, soal itu tentukan turunan berarah dari fungsi fxy sama dengan 2x kuadrat y ditambah 3y kuadrat dalam arah vektor satuan yang membentuk sudut 1/6 pi dengan sumbu x positif dan di titik 1, -1.
Nah, untuk rumusnya itu kan yang ini. Ini udah dibacain Sabira sebelumnya. Nah, untuk cari cos theta sama sin tetanya itu kan udah diketahui tetanya itu 1/6 pi. Nah, vektor arah U-nya itu jadinya cos theta, sin theta itu tetanya disubstitusiin pi/6 hasilnya sama dengan 1/2 akar 3, 1/2 sama dengan 1/2 akar 3i, 1/2 J. Selanjutnya, kita tinggal substitusiin titik 1,-1 ini ke fungsi P. Jadi, turunan pada fungsi F1,-1 dengan arah satuan U sama dengan turunan terhadap X pada 1,-1 dikali cos pi/6 ditambah turunan terhadap Y 1,-1 dikali sin pi/6. Ini turunan terhadap X dari fungsi ini. Terus ini juga turun dikali cos pi/6 ditambah turunan terhadap Y dari fungsi ini dikali 1/2. Nanti dikali dioperasikan didapat min 2 akar 3 dikurang 2. Sehingga turunan berarah dari fungsi F di titik 1,-1 adalah DUF 1,-1 sama dengan min 2 akar 3 dikurang 2. Lalu contoh soal yang kedua, tentukan turunan berarah dari fx, y sama dengan e pangkat x sin y dengan p sama dengan 0, pi/4 dan vektor u sama dengan i ditambah akar 3j. Nah, di sini yang pertama kita pakai rumus turunan berarah di titik P pada arah U sama dengan gradien dari fungsi di titik P dikali dengan besar vektor U-nya. Lalu langkah pertama, di sini gradien F sama dengan Fx, Fy. Di sini kita mencari turunannya terlebih dahulu dari fungsi Fx, Y yang ada di soal. Nah, yang pertama Fx itu turunan terhadap X, lalu Fy ini turunan terhadap Y. Nah, jika sudah ketemu, bisa dimasukkan dengan titik P-nya ini, yaitu 0,pi/4. Maka akan menghasilkan 1/2 akar 2 untuk I ditambah 1/2 akar 2 untuk J juga. Lalu yang kedua, kita mencari besar vektor U-nya. Ini sama dengan I ditambah akar 3J, ini seharusnya akar 3, per akar 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Maka akan menghasilkan 1/2 I ditambah 1/2 akar 3J. Nah, jadi turunan berarah di titik P pada arah U sama dengan gradien dari fungsi di titik P dikali dengan besar vektor U sama dengan 1/2 akar 2I ditambah 1/2 akar 2J dikali dengan 1/2I ditambah 1/2 akar 3J. Maka akan menghasilkan 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. Boleh next. Oke, selanjutnya itu ada turunan berarah fungsi 3 peubah. Di sini misalkan F adalah fungsi 3 variabel X, Y, dan Z, dan vektor arah satuan U sama dengan A, B, C sama dengan A vektor AI plus BJ plus CK. Maka turunan berarah F adalah turunan atau diferensial pada fungsi F di titik X, Y, Z pada arah satuan U sama dengan turunan Fx, Y, Z terhadap X dikali A plus Fx, Y, Z terhadap Y kali B plus turunan Fx, Y, Z terhadap Z dikali C. Boleh next. Nah, di sini ada contoh soal 1. Misalkan diketahui Fx, Y, Z sama dengan 3x kuadrat plus xy min 2y kuadrat min yz plus z kuadrat. Carilah laju perubahan Fx, Y, Z pada titik 1, min 2, min 1 dalam arah 2i min 2j min k. Nah, di sini penjelasannya itu yang pertama kita cari dulu panjang vektor arahnya dengan memutlakan A-nya. Itu jadinya hasilnya
akar 9 sama dengan 3. Nah, selanjutnya itu cari vektor arah satuannya. Di sini rumusnya A per mutlak A sama dengan 2, min 2, min 1 per 3. Hasilnya sama dengan 1 per 3 dikali dengan 2, min 2, min 1. Jadi vektor arah satuannya itu adalah 2 per 3I min 2 per 3J min 1 per 3K. Nah, turunan diferensial pada fungsi f titik x, y, z-nya itu caranya seperti yang di rumus tadi, kita tinggal masukin ini hasilnya, ini jadinya 6x plus y kali A plus x min 4y min z kali B plus min y plus 2z kali C. Nah, hasilnya itu adalah 10 per 3x plus 11 per 3y. Nah, sekarang pada titik 1, min 2, min 1-nya, tinggal masukin aja X sama Y-nya karena Z-nya 0, jadi tinggal masukin X, Y-nya aja. Jadi 10 per 3 dikali 1 plus 11 per 3 dikali min 2 sama dengan 10 per 3 min 22 per 3, hasil akhirnya min 12 per 3 atau sama dengan min 4. Oke, contoh soal yang kedua, carilah turunan berarah fungsi f di titik x, y, x, y, z sama dengan x, y, sin z di titik 1,2, pi per 2 pada vektor A sama dengan I plus 2J plus 2K. Misalnya, yang pertama, kita mencari panjang vektor arah sama dengan akar 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan akar 9 sama dengan 3. Kemudian kita mencari vektor arah satuannya, yaitu A per panjang A sama dengan A-nya itu 1,2,2 per A, panjang A-nya itu yang udah kita cari tadi 3 per 3 sama dengan 1 per 3 dikali dengan 1,2,2. Kemudian turunan berarah pada fungsi f di titik x, y, z pada arah U sama dengan vektor U dikali dengan gradien f di titik x, y, z sama dengan vektor U dikali dengan turunan masing-masing dari pertama turunan x-nya itu dari x, y, sin z-nya, turunan x-nya itu y sin z, kemudian turunan y-nya x sin z, dan turunan z-nya x, y, cos z. Kemudian kita masukkan titik x, y, z-nya menjadi 1,2, pi per 2 sama dengan kita masukin juga vektor u-nya tadi 1 per 3 dikali dengan 1,2,2 terus dikali dengan hasil dari turunan x, y, z-nya sama dengan 1 per 3 dikali 1,2,3 dikali sin pi per 2 kan 1, terus sin pi per 2 juga 1, cos pi per 2 itu 0, jadi 2 dikali 1, 2, terus ini dikali 1, 2 dikali 0, 0. Jadi didapat hasilnya 2 per 3 plus 2 per 3 plus 0 sama dengan 4 per 3. Nah, selanjutnya kadang kan ada pertanyaan kayak misalnya mau laju perubahan maksimum, tapi kita tuh harus ambil arah vektor yang mana. Nah, ini tuh jadi definisinya. Kayak suatu fungsi yang diketahui di suatu titik P akan berubah paling cepat pada arah di mana turunan fungsi di titik P terhadap arah U adalah yang terbesar. Misal theta nih adalah sudut antara U dan gradien FP, maka dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini kan rumus turunan berarah di titik P terhadap U itu kan rumusnya U dikali di dot, perkalian dot gradien dari FP. Nah, ingat kalau perkalian dot perkalian dot vektor itu kan rumusnya besar vektor U dikali besar vektor gradien FP dikali cos theta. Nah, kalau misalnya mau maksimal itu kan lihatnya dari cos theta. Cos theta itu kan cuma bisa maksimal itu 1, minimalnya itu min 1. Nah, jadi dengan demikian turunan berarah di titik P itu akan bernilai maksimum apabila cos theta-nya itu 1.
Nah, apabila cos tetanya sama dengan 1. Nah, habis itu berarti tetanya kan 0 ya. Nah, itu dia akan minimum apabila cos tetanya itu min 1. Berarti tetanya itu pi. Nah, so kita lihat berarti tetanya sama dengan 0. Berarti turunan berarah. Kalau misalnya mau maksimum itu, berarti lajunya itu berarti rumusnya besar gradien vektor dari P. Nah, habis itu tetanya sama dengan V. Berarti kalau dia laju perubahannya mau minimum, berarti tinggal diminus dari besar besar gradien vektor dari P. Nah, ada teorema B, suatu fungsi bertambah paling cepat di P pada arah gradien dengan laju besar gradien vektor P dan berkurang paling cepat ke arah berlawanan dengan laju minus besar vektor gradien P. Nah, habis itu kan ini kan baru tahu cara untuk ngitung laju perubahan maksimum sama minimumnya. Nah, terus kalau misalnya kita pengen cari laju perubahannya maksimum, terus arah yang kita ambil tuh harus yang mana sih? Nah, itu yang rumusnya yang ini. Berarti arah yang diambilnya itu berarti vektor V dibagi besar vektor V. Kita boleh di next. Contoh soal yang pertama, andaikan seekor kutu berada pada parabola hiperbolik z sama dengan y kuadrat min x kuadrat di titik 1,1,0. Pada arah mana ia seharusnya bergerak untuk panjatan yang paling curam dan berapa kemiringan pada waktu ia memulai. Nah, yang pertama kita misalkan fx, y-nya sama dengan y kuadrat min x kuadrat. Maka kita cari turunan x-nya, jadi fx, x, y-nya itu min 2x, dan turunan y-nya itu 2y. Kemudian kita masukkan titiknya yang sudah diketahui 1,1,0, jadi di sini fx-nya 1,1 sama dengan min 2 dikali 1, min 2. Dan fy-nya 2 dikali 1 itu 2. Dan gradien f di titik 1,1 sama dengan fx 1,1 dikali i plus fy 1,1 dikali j sama dengan min 2 dikali i min 2i plus 2 dikali j itu 2j. Kemudian kita cari panjang gradiennya sama dengan akar min 2 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan akar 4 plus 4 sama dengan akar 8 sama dengan 2 akar 2. Jadi kutu itu harus bergerak mulai dari titik 1,1,0 pada arah min 2i plus 2j dengan kemiringan akan sebesar 2 akar 2. Oke, selanjutnya ada contoh soal 2. Diketahui fxy sama dengan x kuadrat ditambah 2y kuadrat. Dalam U yang mana bertambah paling cepat dan berapa laju perubahannya di titik P sama dengan 2,1. Nah, untuk cara menjawabnya, langkah pertama itu kan diketahui fx, y sama dengan x kuadrat plus 2y kuadrat. Nah, kita cari turunan masing-masing terhadap x dan terhadap y. Setelah dicari, turunan terhadap x itu dapat 2x, kemudian ini tuh dimasukin dengan titik 2,-1, jadi fx 2,1, tinggal disubstitusi, 2 dikali 2 sama dengan 4, selanjutnya yang turunan terhadap y, itu didapat 4y, kemudian disubstitusi dengan titik p, fy 2,1, maka didapat 4. Nah, selanjutnya kita cari gradien f pada titik 2,1 sama dengan fx 2,1 dikali i ditambah fy 2,1 dikali j sama dengan 4i plus 4j. Kemudian langkah ketiga kita cari panjang gradiennya. 4i ditambah 4j sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 32 sama dengan 4 akar 2. Maka kesimpulannya pada fungsi fx, y sama dengan x kuadrat ditambah 2y kuadrat bertambah paling cepat pada arah 4i plus 4j dengan laju perubahan 4 akar 2. Oke, yang selanjutnya itu kurva ketinggian dan gradien. Pada kurva ketinggian, nilai f konstan, jadi kita bergerak dalam arah vektor garis singgungnya. Nah, garis singgungnya itu U pada kurva tersebut, maka laju perubahan ketinggiannya adalah sama dengan 0. Nah, ini kita cari kenapa bisa 0. Karena misalkan kita punya suatu permukaan, di mana dia ada di sumbu X, Y, sama Z.
Nah, si permukaan itu dia berpotongan terhadap si F konstannya itu. Nah, jadi sepanjang si garis itu, jadi nilainya itu kan nggak berubah. Jadi si gradien FP-nya itu karena dia segaris itu nggak berubah, sebidang itu nggak berubah, maka si gradiennya itu 0 karena nggak ada perubahan. Nah, jadi ini sama dengan 0. Jadi vektor gradien F itu tegak lurus pada kurva ketinggian F yang melalui P. Contoh soal yang pertama, misal fx, y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat, maka turunan berarah dari f di 1,2 dalam arah vektor u 1 per akar 5 min 2,1 sama dengan 0. Lalu di sini dengan rumus sebelumnya, turunan berarah di titik P pada arah u sama dengan u dikali gradien f di titik P. Lalu langkah pertama, karena U-nya kita sudah ada dapat dari soal, yaitu 1 per akar 5 min 2,1. Lalu lanjut ke langkah kedua, di mana kita mencari gradien F. Gradien F sama dengan Fx, Fy. Di sini kita mencari turunan terhadap F, X, dan kita akan mencari turunan terhadap Y. Maka didapat turunan terhadap X ini 2X, lalu turunan terhadap Y ini 2Y. Maka gradien F pada titik 1,2 maka akan menghasilkan 2,4. Nah, jadi turunan berada di titik P pada 1,2 sama dengan U dikali gradien dari fungsi di titik P sama dengan 0. Maka kita masukkan 1 per akar 5 min 2,1 dikali dengan 2,4 sama dengan 0. Karena vektor U merupakan vektor singgung pada kurva di ketinggian F 1,2. Next. Nah, selanjutnya ada contoh soal yang kedua. Jadi di sini ada fx, y sama dengan x kuadrat plus 2y kuadrat. Tentukan gradien pada titik 1,2 dalam arah vektor u 4i plus 1j. Jadi seperti kita ketahui, kalau untuk turunan berarah f di titik P itu sama dengan u dikali gradien f di titik P itu sama dengan 0. Nah, jadi di sini kan kita udah ngetahuin u-nya itu 4,1. Nah, kita cari gradien F di titik P tadi itu maaf kurang. Sama aja kayak Fx, Fy. Nah, kita turunin terhadap X, hasilnya 2X. Kita turunin terhadap Y, hasilnya 4Y. Maka gradien F di titik 1,2 itu 2,8. Jadi, karena itu kita tinggal masukin aja turunan berarah F di titik 1,2 sama dengan U-nya kita ganti 4,1 dan gradien F di titik P-nya kita ganti 2,8 sama dengan 0. Karena vektor U merupakan vektor singgung pada kurva ketinggian F di titik 1,2. Ya, baik, sekian presentasi materi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke, karena kayaknya nggak ada yang ingin bertanya, kita lanjut ke latihan soal aja ya. Oke, dari kelompok kami ada 5 soal. Ini nanti kita SS. Latihan soalnya kita kirim di grup ya. Oke, boleh di next. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kelompok D. Selanjutnya dari kelompok B, yaitu Saidina Pambayun, Faisal, Kanesia, Anida, Dewi, Yasmin, sama Latifa. Pada kelompok B dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kelompok 4 ini membahas tentang gradien vektor. Kita beranggotakan 7 orang, yaitu Saidina Pambayun, Faisal Rafli Alfairus, Kanesia Putri Yuliana, Anida Elmasabil,
Dewi Sri Mulia, Yasmin Sekarpinelli, dan Latifah Minaningrum. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada materi medan vektor kali ini, yaitu yang pertama medan vektor pada bidang, yang kedua medan vektor pada ruang, selanjutnya gradien medan vektor, dan yang terakhir divergensi dan kurung medan vektor. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas apa sih medan vektor. Secara umum, medan vektor adalah suatu fungsi yang domainnya adalah himpunan titik-titik di R2 atau R3, dan yang jangkauannya merupakan himpunan vektor-vektor pada P2 atau P3. Nah, selanjutnya ada medan vektor pada bidang. Akan dijelaskan oleh Latifah. Oke, selanjutnya ada medan vektor pada bidang. Di sini misalkan D adalah sebuah himpunan di R kuadrat atau daerah bidang. Medan vektor pada R kuadrat adalah sebuah fungsi F yang memberikan kepada setiap titik X, Y di D sebuah vektor 2 dimensi F, X, Y. Karena F, X, Y adalah vektor 2 dimensi, kita dapat menuliskan dalam bentuk fungsi komponen P dan Q sebagai berikut. F, X, Y sama dengan P, X, Y, I plus Q, X, Y, J sama dengan P, X, Y, Q, X, Y. Maka F-nya bisa ditulis sama dengan PI plus QJ. Dapat dilihat bahwa P dan Q adalah fungsi skalar dari dua variabel dan kadang-kadang disebut juga medan skalar untuk membedakannya dari medan vektor. Selanjutnya ada contoh soal di mana medan vektor pada R kuadrat atau medan vektor pada bidang didefinisikan oleh Fx, Y sama dengan minus YI ditambah XJ. Jelaskan F dengan membuat sketsa beberapa vektor Fx, Y. Di sini kita buat dulu bahwa kita misalkan ini X, Y-nya 1,0, maka vektor F-nya itu 0,1. Terus selanjutnya jika X-nya 2 dan Y-nya 2, maka vektor Fx, Y-nya itu minus 2,2. Selanjutnya untuk X-nya 3 dan Y-nya 0, maka vektor Fx, Y-nya 0,3. Karena tadi F1,0 itu sama dengan vektor J, maka kita dapat menggambar vektor J-nya ini jadi 0,1 dimulai dari titik 1,0. Bisa dilihat bahwa digambar bahwa F-nya itu 1,0. Kemudian karena F-nya 0,1 dari tabel yang sini sama dengan vektor I minus I, maka kita dapat menggambar vektor I-nya ini tuh sama dengan minus 1,0. Ini bisa kita lihat di gambar di sebelahnya, arah yang ke kiri itu dengan titik awalnya 0,1. Maka dengan cara ini tuh kita dapat menggambar sejumlah vektor perwakilan untuk menyatakan medan vektor pada gambar. Bisa dilihat bahwa ini banyak garis-garis ya. Oke, boleh di next. Oke, karena kita udah melihat pada gambar ini bahwa setiap anak panah itu bersinggungan dengan sebuah lingkaran yang berpusat di titik asal. Maka itu kita harus membuktikan bahwa membuktikannya dengan mengambil hasil kali titik dari vektor posisi X sama dengan XI ditambah YJ dengan vektornya Fx sama dengan Fx, Y. Maka kita kalikan X dengan Fx. X ini kita substitusiin tadi XI ditambah YJ dikali min Y I ditambah XJ. Maka hasilnya itu min XY ditambah Y X sama dengan 0. Maka kita bisa lihat bahwa Fx, Y ini tuh tegak lurus terhadap vektor posisi X, Y. Oleh karena itu, karena bersinggungan dengan lingkaran di titik pusat ini, dengan jari-jarinya itu,
X sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, maka Fx, Y-nya ini kita substitusiin akar min Y kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X. Kemudian besar vektor Fx, Y-nya ini sama dengan jari-jari lingkaran. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya ada medan vektor pada ruang. Medan vektor pada ruang adalah sebuah medan vektor pada R3 atau ruang dimensi 3, yang mana adalah fungsi F yang ditetapkan ke setiap titik, yaitu titik X, Y, dan juga Z. Dalam E, sebuah vektor 3 dimensi F, X, Y, Z, medan vektor F pada ruang dimensi 3 digambarkan pada gambar 4 atau gambar yang ada di samping. Kita dapat mengungkapkannya dalam hal fungsi komponennya, yaitu P, Q, dan R, sebagai yang tertera pada gambar. Nah, ini tuh seperti fungsi vektor, kita dapat mendefinisikan kekontinuan medan vektor dan menunjukkan bahwa F kontinu jika dan hanya jika komponen fungsi P, Q, dan R kontinu. Terkadang kita mengidentifikasikan titik X, Y, dan juga Z dengan vektor posisi X sama dengan X, Y, Z. Dan menuliskan Fx sebagai ganti Fxyz. Maka F menjadi fungsi yang menetapkan vektor Fx ke vektor X. Boleh next? Oke. Untuk contoh soalnya, sketsa medan vektor pada ruang dimensi 3 yang diberikan oleh fungsi Fxyz, di mana fungsi Fxyz sama dengan Z dikalikan dengan konstanta. Nah, pada gambar bisa kita lihat bahwa semua vektor yang vertikal dan titik mengarah ke atas bidang XY atau ke bawah bidang XY besarnya meningkat dengan jarak dari bidang XY. Selanjutnya yaitu gradien medan vektor. Oke. Pada gradien medan vektor, misalkan Fx, Y ini terdefinisikan dan diferensial satu pada tiap titik X, Y, Z di dalam satu daerah tertentu, maka gradien F nabla F didefinisikan oleh, jadi tanda segitiga terbalik di sini disebutkan nabla. Nabla F sama dengan, suaranya aman nggak ya? Aman, Teresya. Nabla F sama dengan do per do X I ditambah do per do YJ ditambah do per do ZK dikalikan dengan F sama dengan do F per do XI ditambah do F per do YJ ditambah do F per do ZK. Jadi tanda yang ini itu bisa disebut do atau parsial ya teman-teman. Di next aja. Langsung masuk ke contoh soal. Jadi misalkan F sama dengan X kuadrat min 3XY ditambah 2Z. Carilah nilai grad F nabla F. Jadi ini kita diminta untuk mencari nilai gradiennya. Nah, penyelesaiannya itu tadi sudah diketahui kalau nabla F itu sama dengan do F per do XI ditambah do F per do YJ ditambah do F per do ZK. Kemudian nabla F sama dengan do kita masukin nih yang X kuadrat min 3XY tambah 2Z ini. Jadi do dikalikan X kuadrat min 3XY ditambah 2Z per do X I ditambah do dikalikan X kuadrat min 3XY tambah 2Z per do YJ ditambah do dikalikan X kuadrat min 3XY ditambah 2Z per do ZK. Nah, itu hasilnya nabla F sama dengan 2X min 3YI ditambah min 3XJ ditambah 2K. Jadi hasil 2X min 3YI ini itu adalah turunan parsial dari
X kuadrat min 3XY tambah 2Z terhadap X-nya, kemudian itu hasilnya 2X min 3YI, X kuadrat min 3XY tambah 2Z yang diturunkan terhadap turunan parsial Y-nya ini hasilnya min 3XJ, kemudian yang X kuadrat min 3XY tambah 2Z per 2Z ini, terhadap diturunkan terhadap 2Z ini hasilnya 2K. Di next aja. Oke, selanjutnya divergensi dan curl. Next. Divergensi dan curl dengan suatu beda vektor yang diberikan f x y z sama dengan m x y z dikali i ditambah n x y z dikali j ditambah p x y z dikali k dihubungkan dengan dua medan penting lain. Yang pertama disebut divergensi f adalah medan skalar dan yang kedua disebut curl f adalah medan vektor. Misalkan f sama dengan MI ditambah NJ ditambah PK adalah medan vektor yang bersifat bahwa turunan parsial pertama dari MN dan P ada, maka divergensi F sama dengan do M per do X ditambah do N per do Y ditambah do P per do Z, sedangkan curl F sama dengan do P per do Y dikurang do N per do Z dikali I. Ini tuh nanti kayak dijabarin lagi, nanti ada next contoh soal. Terus ditambah do M per do Z dikurang do P per do X dikali J ditambah do N per do X dikurang do M per do Y dikali K. Ntar ada contoh soalnya. Dan Boleh lanjut, Anida. selanjutnya, misalkan turunan parsial yang diperlukan ada dan kontinu, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yaitu yang pertama, div curl F sama dengan 0, curl gradien F sama dengan 0, divergensi F sama dengan F divergensi F ditambah gradien F dot F curl F sama dengan F curl F ditambah gradien F dikali F divergensi F dikali G sama dengan G dot curl F minus F dot curl G. Dan yang terakhir, divergensi gradien F dikali gradien G sama dengan 0. Nah, pembuktiannya itu ada di sini. Gradien sama dengan do per do X I ditambah do per do YJ ditambah A per do ZK. Nah, dot F sama dengan do per do X I ditambah do per do Y J ditambah do per do ZK dot MI ditambah NJ ditambah PK sama dengan do M per do X ditambah do N per do Y ditambah do P per do Z sama dengan divergensi F. Nah, untuk curl-nya sendiri, dia gradien dikali sama F sama dengan mutlak IJK do per do X, do per do Y, do per do Z, M, N, dan P. Nah, sama dengan do P per do Y minus do N per do Z, I, dikurang do P per do X minus do M per do Z, J, ditambah do N per do X minus do M per do Y dikali K sama dengan curl F. Nah, untuk latihan soalnya ini ada 5, boleh di SS dulu. Atau udah ada sih di info juga. Oke, sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kelompok D. Selanjutnya, kelompok terakhir yaitu ada Rangga, Hanifah, Elvira, Abil, Tauri, Reina, Neiska, dan Arif. Untuk kelompok E, dipersilakan. Boleh di share screen, Rangga. Ntar.
Udah kelihatan belum? Udah gak? Oke. Ya, izin buka ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fungsi bernilai vektor dari R ke Rn. Anggota kami ada Arif Wicaksono, ada Elvira Nur Ilahi, ada Hanifah Raina Zulfa, dan saya sendiri Nabila Yogi R, ada Naiska Salma S, Rangga Putra, Rayina Aulia, dan Tauri Afsar Ara. Selanjutnya definisi fungsi, misalkan R himpunan bilangan real, domain himpunan bagian dari bilangan real, Rn suatu ruang vektor n atau Rn merupakan Y bar sama dengan Y1, Y2, Yn, di mana Yi elemen bilangan real, I sama dengan 1, 2, sampai N. Fungsi F memetakan domain himpunan bagian dari bilangan real menuju Rn yang memetakan T elemen bilangan real ke vektor Ft sama dengan F1T, F2T, Fnt. Elemen bilangan real dengan F1, F2, Fn masing-masing adalah fungsi dari domain himpunan bagian dari bilangan real ke Rn. Maka vektor Ft disebut dengan fungsi bernilai vektor di Rn dengan satu peubah real T yang disebut sebagai parameter. Sementara F, I sama dengan 1, 2, N disebut komponen fungsi vektor Ft atau sering pula ditulis vektor F. Daerah definisi fungsi atau daerah asal atau domain adalah himpunan terbesar sehingga setiap komponen fungsinya terdefinisi, yaitu domain F merupakan T elemen bilangan real di mana Fi T terdefinisi I sama dengan 1, 2, sampai N. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanifah. Oke, yang selanjutnya ada fungsi bernilai vektor di R2. Fungsi F memetakan D elemen dari bilangan real menuju R2 bernilai vektor di R2 dalam pengubah T elemen dari bilangan real berbentuk Ft sama dengan Ft, Gt untuk T elemen dari D bagian dari himpunan bilangan real atau dapat ditulis Ft sama dengan Ft vektor I ditambah Gt vektor J dengan vektor I dan vektor J sebagai vektor basis di R2 dengan definisi fungsi adalah domain T elemen bilangan real di mana Ft dan Gt terdefinisi. Oke, yang selanjutnya ada contoh soal untuk fungsi bernilai vektor di R kuadrat. Untuk contoh soal 1 itu buatlah sketsa kurva F sama dengan 1 min T kuadrat dan 2T kuadrat min T pangkat 4. Untuk T 0,1. Untuk penjelasannya itu di sini kita punya X kan ya, 1 min T kuadrat itu kita ubah posisinya jadi T kuadrat sama dengan 1 min X. Dan juga kita sudah punya Y di sini, jadinya 2T kuadrat min T pangkat 4. Nah, habis itu kan udah bersamaan ini, nah itu kita substitusiin untuk T kuadratnya itu ke Y. Jadinya 2 dikali 1 min X dan dikurang T pangkat 4. T pangkat 4 itu jadinya 1 min X kuadrat. Jadi habis itu dioperasikan, nanti dapat hasilnya itu adalah Y min X kuadrat. Nah, habis itu tadi kan ada di sini ya 0,1 untuk T-nya ya. Jadi habis itu 0,1-nya itu kita substitusiin ke yang sini X itu X1 min T dan Y-nya itu adalah 2 T kuadrat min T pangkat 4. Nah, habis itu didapatlah gitu kan ya untuk T 0,1 adalah kurva Y sama dengan 1 min X kuadrat dengan titik asal karena tadi udah substitusiin nanti hasilnya dapat 1,0 dan titik akhirnya itu adalah 0,1. Oke, nah
Di sini sama, masih yang fungsi bernilai vektor di R kuadrat. Untuk contoh soal yang kedua itu adalah tentukan sketsa untuk Ft sama dengan R cos T, R sin T untuk T real ke untuk T 0,2 V. Nah, penyelesaiannya itu adalah kita harus perhatiin dulu nih bahwa R cos T itu adalah sama dengan X. Sini R cos T sama dengan X dan R sin T itu sama dengan Y. Maka cos T itu sama dengan X per R karena jadi R-nya dipindah gitu kan. Dan sin T sama dengan Y per R. Sama kayak tadi. Dan di sini kita harus perhatiin juga di sini adalah T-nya itu adalah 0,2 V. 2 V itu kan 360 ya. Jadi kita pakai persamaan lingkaran. Jadi cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T sama dengan 1. Karena tadi udah ada nih cos T itu nih X per R dan sin T-nya udah ada, kita substitusiin. Jadinya X per R kuadrat ditambah Y per R kuadrat sama dengan 1. Nanti didapatlah hasilnya X kuadrat Y kuadrat X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi kurva merupakan lingkaran berpusat di P 0,0 dan berjari-jari R begitu. Yang selanjutnya ada fungsi bernilai vektor di R3. Fungsi f memetakan D elemen dari bilangan real menuju R3 bernilai vektor di R3 dalam pengubah T elemen dari bilangan real berbentuk Ft sama dengan F1T, F2T, F3T untuk T elemen dari bilangan domain, bagian himpunan dari bilangan real, atau dapat ditulis Ft sama dengan F1T vektor I ditambah F2T vektor J ditambah F3T vektor K dengan vektor I, vektor J, dan vektor K sebagai vektor basis di R3. Himpunan vektor Ft sama dengan F1T, F2T, F3T untuk T elemen dari bilangan domain, bagian dari himpunan bilangan real akan membentuk vektor atau garis atau kurva atau lengkungan di ruang R3 dan Ft disebut bentuk parameter dari kurva tersebut. Oke, selanjutnya yaitu ada contoh soal untuk fungsi bernilai vektor di R3. Misalkan fungsi Ft sama dengan U plus cos TV plus sin TW. Carilah komponen fungsi f jika yang diketahui U sama dengan 3I min J, V sama dengan J min K, dan W sama dengan J plus K. Penyelesaiannya, jadi di sini ada Ft, kita masukkan kembali fungsinya, yaitu Ft sama dengan U plus cos TV plus sin TW. Setelah itu kita substitusiin U-nya berapa, V-nya berapa, W-nya berapa, maka didapatkan hasil Ft sama dengan 3I. Sebelum kita substitusikan Ft sama dengan 3I min J plus cos T, J min K plus sin T, J plus K. Setelah itu kita kelompokkan sesuai variabelnya, maka didapatkan Ft sama dengan 3I plus cos T plus sin T min 1J plus sin T min cos T K. Maka dapat disimpulkan F1T sama dengan 3, F2T sama dengan cos T plus sin T min 1, dan F3T sama dengan sin T min cos T. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal yang kedua. Jadi kita diminta untuk menggambarkan kurva dari RT sama dengan cos T, sin T, T. Di mana berarti bentuk persamaan fungsi vektornya itu cos TI ditambah sin TJ ditambah TK, di mana T-nya itu anggota bilangan real. Nah, untuk penyelesaiannya, jadi nanti bentuk kurvanya itu akan merupakan spiral atau yang biasa disebut juga dengan helix. Nah, kurvanya itu akan dimulai ketika T sama dengan 0, sehingga nanti kita akan memperoleh lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan jari-jari 1. Nah, selanjutnya ketika T-nya itu lebih besar dari 0, bentuk spiralnya itu akan mengikuti skru putar kanan. Jadi nanti dari kurva yang lingkaran ini, dia akan berputar ke atas sejauh
T-nya. Terus selanjutnya kalau misalkan T-nya kurang dari 0, bentuk heliksnya itu akan mengikuti skrup putar kiri. Jadi nanti dari lingkaran ini dia akan berputar ke bawah sejauh T. Sehingga nanti secara keseluruhannya bentuknya itu dia akan spiral seperti gambar di samping ini. Nah, selanjutnya ada operasi fungsi bernilai vektor. Operasi pada fungsi bernilai vektor seperti operasi yang berlaku pada vektor seperti di R2, R3, atau Rn. Misal f R menuju R diberikan dengan ft sama dengan f1t, f2t sampai fnt, dan gt itu sama dengan g1t, g2t sampai gnt. Maka didefinisikan untuk konstanta ft R menuju R dengan cft sama dengan cf1t, cf2t sampai cfnt. Terus f plus g R menuju R dengan f plus g sama dengan ft plus gt. Nah, itu sama dengan f1t plus g1t, terus f2t plus g2t sampai fnt plus gnt. Kemudian ada f min g R menuju R dengan f min gt sama dengan ft min gt. Nah, itu sama dengan f1t min g1t, f2t min g2t sampai fnt min gnt. Untuk n3, n sama dengan 3, maka didefinisikan f dikali gt sama dengan ft dikali gt. Nah, ini menggunakan determinan vektor. Namanya di sini ada vektor i, j, sama k. Nah, di situ ada f1t, f2t, f3t sampai g3t. Nah, terus ada fgt sama dengan f1t, g1t plus f2t, g2t plus f3t, g3t. Oke, next di sini ada contoh soal yang pertama. Diketahui vektor ft itu sama dengan t plus 3, t kuadrat min 2, t min 2, 2t kuadrat plus 6. Maka tentukanlah nilai 5 dikali vektor ft. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita bedah terlebih dahulu. Jadi di sini kita dapatkan untuk vektor F1T-nya itu nilainya T plus 3. Kemudian untuk vektor F2T-nya itu nilainya T kuadrat min 2. Untuk nilai vektor F3T-nya itu 2T kuadrat plus 6. Nah, ditanyanya itu kan nilai 5 dikali vektor Ft. Nah, 5 itu sebagai konstanta. Jadi kita tinggal mengalihkan saja 5 itu ke masing-masing vektor yang ada. Maka kita dapat tulis 5 dikali vektor Ft itu sama dengan 5 dikali F1T, 5 dikali F2T, 5 dikali F3T. Kemudian kita tinggal substitusi nilai F1, F2, dan F3T-nya. Maka sama dengan 5 dikali T plus 3, 5 dikali T kuadrat min 2, 5 dikali 2T kuadrat plus 6. Kemudian didapatkan hasilnya yaitu 5T plus 15, 5T kuadrat min 10, 10T kuadrat plus 30. Jadi, jika vektor Ft itu sama dengan T plus 3, T kuadrat min 2, T min 2, 2T kuadrat plus 6, maka nilai 5 dikali vektor Ft itu akan didapatkan hasilnya 5T ditambah 15, 5T kuadrat min 10, 10T kuadrat plus 30. Assalamualaikum. Ini contoh soal dari operasi tadi. Di sini soalnya bilang diketahui Ft sama dengan 3T plus 1, T min 2, 2T plus 4. Dan Gt-nya 5T min 3, 2T plus 3, T min 1. Tentukanlah F tambah Gt, yang A, yang B, F kali Gt. Sorry, next. Pembahasannya untuk yang A, F plus Gt, jadi jawabannya F sama GT sama dengan FT tambah GT. Jadi masing-masing komponennya kita jumlahkan, jadi
sama dengan F1T tambah G1T, F2T tambah G2T, F3T tambah G3T. Sama dengan 3T tambah 1, dan seterusnya didapatkan sini sama dengan 8T2, 3T plus 1, 3T plus 3. Ini kita ubah dalam vektornya, komponennya sama dengan 8T2I tambah plus 3T plus tambah 3T plus 1, J tambah 3T plus 3K. Untuk yang B-nya F kali GT, jawabannya F kali GT sebenarnya kita jabarin dulu. Di sini I-nya, IJK komponennya, F1 dan seterusnya. Sama dengan ini juga diuraiin. Komponen-komponennya IJK-nya harus ini dikali. Jadi kalinya itu di sini komponen J dikali dengan komponen K. I itu untuk yang I-nya, untuk yang komponen J-nya I dan K. I, K dikali untuk komponen J-nya dan untuk komponen K-nya yang I dan J. Jadi dapetin dikali silang untuk yang I-nya T kuadrat T-2 dengan T-1 dikali silang dikurangi dengan 2T plus 4 dikali dengan 2T plus 3 dan seterusnya. Untuk menghasilkan komponen juga sama, jadi dikali silang dikurang. Ini untuk operasinya jadi I dikurang J tambah K untuk kalian. Maka dapatnya hasilnya seperti ini. Next. Ini latihan soal dari materi kelompok kami. Boleh di screenshot dulu. Apakah ada yang tanya? Kalau ada yang tanya, saya serahkan ke Nabila. Baik, karena pemaparan hasil diskusinya sudah selesai dan ada latihan soalnya, teman-teman bisa kerjain latihan soalnya. Untuk diskusi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman atas pemaparannya. Karena semuanya sudah memaparkan untuk materi masing-masing, karena masih ada waktu juga, jadi yang mau presentasiin latihan soal yang tadi boleh raise hand ya.
Ya udah mulainya dari siapa Dinda yang resen pertama. Oke, buat Dinda boleh dipresentasikan. Jadi soal nomor 1 punyanya kelompok Aural yang tentang medan skala itu kayak buktiin kalau 1 per x kuadrat plus y2 itu fungsi apa bukan. Ini merupakan fungsi dengan domain f adalah x, y itu elemen dari r kuadrat dengan x kuadrat plus y kuadrat itu nggak sama dengan 0. Atau domain f itu x, y dengan r kuadratnya itu x, y ini maksudnya z-nya salah nih dihapus dengan 0,0. Range-nya dari f adalah r sama dengan r. Gitu. Kelompok yang materi ini benar atau enggak jawabannya? Jawaban dari Dinda. Jawaban Dinda benar. Terima kasih, izin stop share. Oke, lanjut. Ada Leskia. Leskia boleh silakan share screen. Oke, makasih Rizka. Jadi di sini aku mau jawab gradien medan skalar nomor 1. Soal itu fx,yz sama dengan 2xz pangkat 4 dikurang x kuadrat y. Carilah nabla f pada titik 2,-2,1. Jawab fx,yz sama dengan nabla f sama dengan fx xyz dikali i ditambah fy xyz dikali j ditambah fz xyz dikali k. Selanjutnya di sini diturunin sama aja, cuman bedanya XYZ-nya itu dimasukin sama titik ini disubstitusiin. 2-2,1. Nah, selanjutnya sama dengan 2Z pangkat 4 min 2XY dikali I ditambah min X kuadrat dikali J ditambah 8XZ pangkat 3 dikali K. Disubstitusiin dengan X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan min 2, dan Z-nya sama dengan 1, diperoleh 10i sama 10i min 4j ditambah 16k. Iya, buat kelompok. Benar atau tidak? Benar jawabannya. Oke. Makasih Siska, makasih Rizka. Next, ada Aurel. Izin jelaskan ya. Ya, Rel. Ini tadi aku ngerjain nomor 2 dari kelompok 2 yang gradien medan skalar. Itu soalnya fx, y, z sama dengan x pangkat y tambah 2x kuadrat z min y kuadrat x. Itu mencari gradiennya di titik P 3,1,0. Nah, itu kita cari dulu nabla F-nya itu sama dengan turunan terhadap X dari fx, y, z, i ditambah turunan terhadap y dari f, y, z, j ditambah turunan dari z, f, y, fx, y, z, k. Nah, lalu ini fungsinya kita turunin terhadap X itu dapatnya pangkat y tambah 4xz min y kuadrat i. Lalu fungsinya kita turunin terhadap y dapat x y kuadrat x pangkat y min 2xy dikali j ditambah fungsinya diturunin terhadap z itu didapat 2x kuadrat k. Lalu karena ada titik 3,1,0 kita masukin dan kita ganti x, y, z-nya itu jadi 3, 1 sama 0. Jadi dapat pangkat 1 ditambah 4 pangkat 3 kali 4 kali 3 kali 0 dikurang 1 kuadrat i ditambah 3 pangkat 1 min 2 kali 3 kali 1 j ditambah 2 dikali 3 kuadrat k. Lalu dapat hasil akhirnya itu min 1 i ditambah 3 min 6 j ditambah 18 k. Apakah benar? Ayo, jawaban Aurel benar atau enggak? Benar Aurel jawabannya. Oke, makasih. Izin stop share.
Oke, makasih. Selanjutnya ada Dwi. Oke. Dwi. Nih, soalnya tentukan divergensi dan curve dari medan vektor f x, y, z sama dengan x kuadrat y, z, i plus 3xy, z kuadrat j plus x kuadrat min z kuadrat k. Nah, yang pertama itu dicari satu-satu divergensi f sama dengan gradien f. Nah, terus ini tadi ada di PPT yang pembuktian itu dikali si yang ininya nih f x, y, z-nya. Nah, terus ini turunan terhadap x, terhadap y, terhadap z gitu. Nah, ini divergensinya. Nah, terus curve f-nya itu ini kan IJK. Terus do per do x, do per do y, do per do z. Nah, ini kan si do per do x-nya atau si i-nya. Nah, ini si j-nya, ini si k-nya. Nah, terus ini perkalian yang nambah bilang ke sini nambah baris gitu, i sama z. Terus udah ini kan i. Nah, berarti ke sini i. Nah, ini terhadap y berarti 0 kan, nggak ada. Terus yang ini juga terhadap Z, berarti di sini min 6x YZ. Terus ini terhadap J juga sama, ke sini, berarti X kuadrat Y. Terus ini juga berarti min 2X. Terus ditambah kalau yang K-nya ini kan ini. Jadi 3YZ kuadrat min X kuadrat Z. Terus ini udah tinggal di IJK-nya dihilangin jadi min 6x YZ, X kuadrat Y min 2X, 3YZ kuadrat min X kuadrat Z, begitu. Ayo kelompoknya, apakah benar? Kelompok 4. Buat yang divergensi benar, cuman kalau yang curl itu kurang tepat. Oh, atau di bawahnya itu tambahin IJK pisah-pisah ya? Yang hasil akhirnya. Iya. Hasil akhirnya yang K-nya itu benar, tapi yang I-nya itu kurang tepat. J-nya juga benar, I-nya kurang tepat. Oh, bentar. Coba bentar diperbaiki ya, Aida. Oke, makasih. Oke, iya boleh nanti diperbaiki lagi di. Oke. Lanjut ada Arianti. Izin share screen ya. Nah, Udah kelihatan belum? sudah. Ini kan di soal itu carilah turunan berarah dari fx, y sama dengan x kuadrat min 3xy plus 2y kuadrat di titik P sama dengan min 1,2 dalam arah vektor 3,4. Pertama-tama kita cari panjang vektor arahnya dulu, si 3,4 ini. Itu diakarin 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar dari 25 sama dengan 5. Nah, habis itu dicari si vektor arah satuannya. Di sini si vektor U. Terus itu caranya A per panjang vektor A. Nah, itu tadi kan vektor A itu ada 3,4 per si panjangnya tadi 5. Jadi nanti hasilnya dapat 3 per 5i plus 4 per 5j. Jadi dari sini kita dapat A-nya itu sama dengan 3 per 5, B-nya sama dengan 4 per 5. Habis itu masuk ke rumus si turunan berarah dari fx, y. Itu kan ini dapat 2x min 3y itu dari turunan fx, y terhadap x. Dapat turunannya itu 2x min 3y. Terus dikali sama A, ditambah yang ini turunan fx, y terhadap y. Dapat hasilnya min 3x plus 4y dikali B. Terus karena tadi udah dapat A sama B-nya, diganti di sub di sini, nanti hasilnya jadi min 6x per 5 plus 7y per 5.
Nah, karena tadi yang dicari di titik P sama dengan min 1,2, sub si X sama Y-nya itu jadi min 1 sama 2. Jadi nanti ini min 6, si X-nya diganti min 1/5 plus 7 dikali 2, si Y-nya 2 per 5. Nanti hasilnya jadi 20/5, itu sama dengan 4. Benar nggak kayak begini? Kelompok 3, apakah benar jawaban Arianti? Iya, benar. Oke, makasih Arianti. Ya, sama-sama. Lanjut, ada Rida. Oke, sebentar. Jadi ini soalnya tentukan divergensi dari fungsi f x y z sama dengan x z i tambah x y z j kurang y kuadrat k. Dari situ tinggal diturunin aja kayak yang ini terhadap x, berarti x z turunin terhadap x itu kan z. Nah, so yang x y z ini turun terhadap y berarti x z. Nah, so ini yang y kuadrat diturunin terhadap z itu sama dengan 0. Berarti ini jawabannya. Untuk divergensinya z tambah x z. Benar apa salah ya? Benar apa salah ya? Benar dah. Oke, makasih. Tadi ada Siska nggak jadi. Ya udah Fauzia. Oke, izin share screen nih ya. Ya, maaf. Oke, jadi aku mau jawab soal nomor 3, materi gradien media skalar. Nah, jadi tadi kan soalnya itu jika nabla F sama dengan 2xy plus z kuadrat I plus x kuadrat plus zj plus y plus 2xzk. Tentukan F yang mungkin. Nah, di sini penjelasannya nabla F itu kan sama dengan do F per do x, do F per do F per do Y, do F per do Z sama dengan sama dengan 2xy plus Z kuadrat, x kuadrat plus Z, Y plus 2xz. Nah, di sini cari do F per do X dulu, sama dengan 2xy plus Z kuadrat. Jadi di sini fx yz-nya sama dengan integral 2xy plus z kuadrat dx. Jadi fx yz-nya sama dengan x kuadrat y plus z kuadrat x plus a yz. Nah, terus dicari do f per do y-nya sama dengan x kuadrat plus do a per do y sama dengan x kuadrat plus z. Jadi do a per do y sama dengan z. Jadi YZ sama dengan integral Z dy sama dengan YZ plus BZ. Jadi fx YZ-nya sama dengan x kuadrat Y plus Z kuadrat X plus YZ plus BZ. Nah, terakhir kita cari turunan terhadap Z-nya do F per do Z maksudnya ini ya. Plus sama dengan 2xz plus Y plus dB per dz sama dengan y plus 2xz. Jadi dB per dz sama dengan 0. Jadi bz-nya itu sama dengan c. Jadi f yang mungkin adalah fx yz sama dengan x kuadrat y plus xz kuadrat plus yz plus c. Kelompok benar apa enggak? Gimana kelompok? Jawabannya benar, Kozia. Oke, makasih. Izin stop share ya. Oke, satu lagi terakhir Arif. Boleh present. Izin share screen ya. Udah kelihatan ya, ini pertanyaan dari kelompok 2 nomor 5 di mana fx yz sama dengan 3xyz kuadrat I tambah 2xy pangkat 3j min x kuadrat yz k. Gradien di 1,1,1. Jadi untuk jawabannya fx yz sama dengan nabula f sama dengan 2 per do x fx yz I tambah do per dy do y fx j
tambah 2 per del Z F, X, Y, Z, K. Di mana diturunkan dari masing-masingnya, lalu kita disubstitusi nilainya, X, Y, Z-nya, lalu dapatkan 7I plus 8J min 5K. Benar nggak? Mana kelompok apakah benar? Di saya jawabannya beda, Aris. Enggak, oh, oke. Di mananya? Nanti mulai diperbaiki lagi ya, Arif. Bedanya di mananya? Boleh tahu nggak? Di sini subshare ya. Oke. Karena udah habis juga waktunya, terima kasih teman-teman yang sudah mempresentasikan materinya dan juga yang sudah berpartisipasi dalam mengerjakan soal. Aku sebagai PJ mohon maaf atas segala kekurangannya. Uh, Ya udah, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima semuanya. kasih.